Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada. Apa? Dia sampai dijemput Pak Guru. Nurain dari kemana? Kurang tahu, Pak, enggak tahu. Nanti tolong diberitahu ya jadwalnya. Kalau misalkan ada sesuatu nanti kita jangan. Oke? Oke, Pak. Oke ya, yang ada berarti 2 orang ya. Ya, Pak Guru. Dia datang dari. Oke, sudah siap belajar pagi hari ini? Siap. Nah, pada pagi hari ini kita bakal belajar mengenai. Oke, dulu ya. Oke. Terus. Oke, di dalam belajar kita pada pagi hari ini ada beberapa yang akan kita bahas. Di sini ada beberapa pembelajarannya. Yang pertama, diharapkan setelah kalian melakukan LKPD atau melaksanakan LKPD nanti, LKPD dapat menentukan trigonometri atau perbandingan trigonometri dedusin, cos dan juga tan pada segitiga siku-siku dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan analisis gambar bayangan, nanti ada objek yang bakal saya tampilkan. Nanti teman-teman dapat menunjukkan definisi dari sinus, kosinus dan juga tangan. Kemudian yang ketiga, nanti sedang mengerjakan soal tekstual untuk hitungan. Terus tadi ini lo dapat menggunakan konsep perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah. Nah, kita bakal fokus pada 3 hal ini. Baik, yang pertama, saya ingin bertanya kepada teman-teman terlebih dahulu. Bisakah kira-kira nih kita mau ukur tinggi gedung sebelah, tapi tidak perlu kita naik atau tidak perlu kita pakai gitu? Bisa tidak? Bisa. Gimana caranya? Apakah naik dengan tali terus talinya kita ukur atau kita bawa putaran? Menggunakan rumus. Rumus apa? Makanya dari itu pagi hari ini kita bakal mempelajari trigonometri. Karena di dalam trigonometri kita akan mempelajari hal yang sebenarnya kalau kita mengukur secara manual itu kita harus megang dong, bawa meteran dan lain sebagainya, itu kan ribet. Jadi kita hanya perlu memahami konsep dari trigonometri, kita dapat mengukur gedung atau bangunan yang tinggi bisa kita ukur dengan konsep dari trigonometri. Baik, selanjutnya itu trigonometri. Sebelumnya kita tahu dulu apa sih trigonometri. Jadi trigonometri ini berasal dari bahasa Yunani. Oke, disclaimer terlebih dahulu teman-teman, kalau kalian perhatikan semuanya, nanti bakal ada tulis menariknya. Oke, yang pertama yaitu dari kata trigonon yang berarti 3 sudut segitiga. Oke, yang kedua yaitu metron yang berarti mengukur atau ukuran. Nah, jadi trigonometri ini membahas mengenai hubungan antara 3 sudut segitiga tersebut. Apa sih hubungan dari ketiga itu? Itulah yang akan dibahas di materi trigonometri. Next, nah sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai kita fokus pada gambarnya saja. Kita pernah mempelajari mengenai segitiga siku-siku, betul? Nah, dalam segitiga siku-siku terdapat 3 sisi. Yang pertama ada sisi alas yang di bawah ini, ini merupakan sisi alas. Kemudian ada tinggi, kemudian ada sisi miring atau hipotenusa. Oke, dan di dalam segitiga siku-siku tentunya ada sudut istimewa, ada sudut siku-siku. Di sini ada sudut siku-siku dan juga ada 2 sudut lainnya. Oke, jadi segitiga itu memiliki 3 sudut. Nah, kita akan mempelajari pada trigonometri ini bagaimana sih, apa sih hubungan antara 3 sudut ini. Next, selanjutnya, nah ini, ketika kita ingin mengukur suatu gedung,
Kita bisa mengukurnya dengan melihat bayangan yang ada yang tercipta dari gedung tersebut. Ini contohnya. Karena jika gedung memiliki bayangan, ini ada di di bawah. Nah, kita tarik lurus dari puncak tinggi gedung di paling atas sampai ke ujung bayangan itu, maka teman-teman bisa melihat di sini bakal membentuk apa? Segitiga. Siku-siku. Nah, itulah hubungan atau konsep trigonometri untuk mengukur tinggi gedung tadi. Next. Nah, ini jika kita gambarkan menjadi sebuah segitiga siku-siku, maka bentuk seperti ini. Apa? Itu gedungnya, ada bayangannya, kemudian ada sisi gedungnya, sehingga gedung itu menjadi sisi apa namanya tingginya, atau kita mengacu pada salah satu sudut yang ada di depan sini, atau kita sebut sudut alfa. Nah, sehingga gedung ini bakal menjadi satu sisi atau sisi tempat atau sisi tinggi dari segitiga siku-siku tersebut. Oke, teman-teman perlu mengingat jika kita mengacu di sudut alfa, maka yang di depan ini disebut dengan sisi depan. Kemudian yang bayangan yang kita ibaratkan sebagai sisi Samping. Kemudian dari jarak ujung bayangan ke puncak gedung itu disebut sisi Hipotenusa. Nah, ini yang bakal kita eksplorasi sekarang. Apa sih hubungan antara tiga ini? Nah, next. Nah, di sini ada LKPD. Jadi di sini kita bakal sama-sama mengeksplorasi kegiatan LKPD ini. Kita akan membandingkan 3 buah objek, yang dimana 3 buah objek ini bakal kita ilustrasikan. Kemudian kita bentuk bagaimana sih perbandingan-perbandingannya. Oke, semua membandingkan LKPD ini. Jadi di sini di LKPD ini saya masukkan objek, jadi teman-teman bisa berpacu di sini, berpacu pada sini. Nanti saya bagi jadi 3 kelompok, depan, tengah, sama belakang. Oke? Nanti saya bakal pandu untuk kegiatan LKPD-nya. Bisa minta tolong. Oke, sudah pegang LKPD masing-masing? Oke, selanjutnya silakan teman-teman bisa membaca petunjuk kita dari sini. Pertama, teman-teman harus ilustrasikan atau menarik garis dari puncak objek ke ujung bayangan. Silakan teman-teman bisa langsung mengilustrasikannya. Anggap ini objek-objeknya sama ini. Silakan teman-teman bisa langsung gambarkan bagaimana untuk yang bakal bentuk dari ketika kita berdiri petunjuk ini. Oke, pertanyaan pertama sudah selesai? Belum di sini Bapak. Sentimeter itu berapa? Iya. Bapak. Iya. 1 sentimeter itu yang oh ya, sembilan. Sudah? Sudah lama? Sudah? Sudah. Oke, perhatikan yang selanjutnya. Oke, petunjuk kedua, jika sudut elevasi dari ujung bayangan dengan ujung objek adalah A. Jadi kita misalkan ini, dan juga ini seperti A. Nah, jadi yang pertama namanya adalah cari panjang garis yang ini dari titik
puncak untuk bayaran. Nah, pertanyaan, kira-kira ketika sudah teman-teman gambarkan ini, bagaimana cara mencari panjang dari sini? Itu dengan cara Satu orang. dengan cara rumuskan rumah kita goras. Oke, betul. Dapat tadi saja. Ya. Dengan cara Oke, selanjutnya. Lagi Pak Guru. Selanjutnya saya minta satu orang dari masing-masing kelompok untuk mencari sisi ini. Oh iya, iya, saya Pak Guru. Kenapa Pak Guru? Saya. Satu Saya orang. guru. Nah, sudah tahu. Saya guru. Jadi tak satu orang. Ada hadiahnya Pak Guru. Nanti lagi kita lagi aja ya. Lanjut. Aku kan kau minta. Ayo, ayo. Itu kan saya ini. Kelas berikutnya. Oh gitu. Oke, teman-teman boleh bantu ya. Ya, Nah, kalau saya bantu, kalau berdua kita maju. bukan ini enggak, aku ya. Oke. Lima ribu 5.184. 5.916. Oke, bisa dibantu ya. Oke, kita mulai. Jadinya 8.100. Berapa akar dari 8.100? Google. Akan 90 ibu bapak guru. Oke. Dengan tepuk tangan dulu teman-temannya. Udah itu bagiannya. Jadi Nah, sini. lanjut lagi, nanti ada lagi sesi. Ayo. Jadi ingat nanti aktifkan dia setiap adanya karena bakal ada quiz. Dan siapkan HP masing-masing nanti kita minta perwakilan dari setiap kelompok. Untuk mengikuti quiz. Kali dia itu ayo. Enggak ada perubahan yang
Bapak Guru? 5,2. Oh, kita isi. Asik Pak, hari ini 5.212. Iya. Ya. Ya. 5.212. 12,84. Jadi kasih tahu itu Pak Guru. Ini apa yang terakhir? Tidak begitu Bapak Guru. Kita apa? 2.932. Setelah itu 932. 22. Berapa itu? Total. Berapa ini? Oh yang aku bilang tadi. Apa? Bapak Guru. Itu bagus. 8.000. 145. Oh, Kira apa? Tunggu dulu. Agar 90. berapa itu? 81 45 koma 90,25. Jadi kita ini bagi Bapak Guru. Oke, kita bertahan dulu untuk nah, setelah kita ketahui masing-masing dari sisi kiri kemudian di sini 10,25 meter. Nah, setelah diketahui ini, teman-teman bisa mengerjakan tabel tersebut. Ya. Bapak Guru katanya. Ya. Oke, kerjakan. Sudah? Kelompok 3 sudah? Oke, nanti masing-masing bakal sampaikan di tempatnya nanti hasil dari pertemuannya. Kelompok 3 gimana? Saya Bapak Guru sudah. Oke, udah punya.
Sudah? Oke, nomor 2 sudah? Kalau aja masih dulu. Kelompok 3. Dulu nasi, kalau kita Sudah belum? Oke. Kelompok 1 silakan baca tabel X-nya atau tanggapannya. Oh, bagi 3X, sisi AB-nya itu kan 72, sisi BC-nya itu kan 54. Nah, sisi AC-nya itu kan sudah kita ketahui 90 cm. Nah, sekarang yang pertanyaannya itu kan AB per AC berarti 72 dibagi 90, hasilnya itu 0,8. Kemudian BJ dibagi AC 54 dibagi 90 sama dengan 0,6. Terus AB dibagi BC 72 dibagi 54 sama dengan 1,33333 panjang. Oke, itu untuk yang tanaman. Selanjutnya kelompok 2 untuk yang siswanya. Jadi yang kan yang sisi AB-nya 180 cm, Ya. kemudian sisi BC-nya 135 cm, sisi AC-nya 225 cm, kemudian AB per AC-nya 180 per 225 hasilnya 0,8. Kemudian BC per AC-nya 135 per 225 itu sama dengan 0,6. Kemudian AB per BC-nya 1,333. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Ayo untuk yang tabel Z-nya Pak. Ya. Oke. Untuk sisi AB-nya 12. Gendut. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita bantu yang apa namanya? Yang Z-nya itu kan panjang. Perhatikan dulu ya, kelompok 3 ini dibantu sama ini dari kelompok 1. Bagi 3Z, sisi AB-nya itu kan 72,20 meter. Terus sisi BC-nya itu kan 54,15. Nah, sisi AC-nya kan tadi sudah diketahui 90,25. Jadi AB per AC atau 72,20 dibagi 90,25 sama dengan 0,8. Terus BC per AC-nya itu 54,15 dibagi 90,25 sama dengan 0,6. Terus AB dibagi BC 72,20 dibagi 54,15 hasilnya 1,33333 panjang. Oke, dari ketiga objek ini apa yang bisa diperhatikan dari tabel di sini? Ternyata walaupun tinggi, ternyata hasilnya itu sama. Apa yang sama? AB ber AC, BC ber AC, AB ber BC-nya. Oke, jadi kita bisa lihat dari tabel tersebut nilai dari perbandingan masing-masing sisi itu bernilai sama, ya. Jadi kenapa bisa sama? Karena perbandingan ini tidak berpaku pada besarnya panjangnya sisi. Jadi dia berfokus karena di sini apa? Karena sudutnya ketiganya sama, yaitu A. Jadi
geometri tidak bergantung pada panjang sisi, tetapi bergantung pada besar sudut. Nah, sehingga kita dapat mengetahui rumus dari perbandingan kedua itu. Nah, jika sisi depan sisi BC dibanding dengan sisi kirinya atau sisi AC itu jadi sinus A atau sin A, kemudian cos A dan itu samping dibagi miring sisi samping berbanding sisi miringnya, kemudian tangan A itu kemudian itu sisi depan dibanding dengan sisi. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan di awal tadi, bagaimana cara kita mengukur gedung jika diketahui ini apa namanya, kita sudah memahami tentang teknologi, bagaimana cara kita mengukur gedungnya. Nah, ini saya akan bahas seorang bakal berdiri sebagai 30 meter dari sebuah gedung. Nah, sudut elevasi dari tanah kemudian itu adalah 30 derajat. Hitunglah tinggi gedung tersebut. Nah, jadi apa namanya, kita mau mencari tinggi gedung tersebut dengan menggunakan rumus tangan tadi. Apa tadi rumus tangan? Depan ke samping. Oh, tangan depan ke samping. Oke. Nah, seperti kita tahu tadi, ini merupakan sisi depan, ini jadi Samping. sehingga kalau kita apa namanya, kalau kita diketahui tangan 30 derajat itu sudutnya itu sebenarnya 1/3 atau 3. Kita pakai tangan Bersamping. Ingat, ini dari sisi depan belum diketahui, maka kita bisa menjadi X. Nah, kemudian di sini sisi sampingnya ini dari 25 3. Ini X pas sisi sampingnya 25 angka 3. Nah, kita ingin mencari nilai X. X ini merupakan tinggi gedung tersebut. Gimana caranya? Kita ambil di sini. Dari silang. 1/3 dikali 25 sama dengan X. Berapa hasilnya? Itu Bapak 1/3 akar 3 dikali 25 akar 3 kalau dengan X berarti 75. Tunggu Bapak. 25 kali 3. Oh, 25. 3/3 coret-coret. 25, X-nya 25. Oh, 23. 25 kali 3. No, coret 25. 3 kali 3. Tapi nilai X-nya sama dengan 25. Jadi X ini kan sama dengan tinggi gedung tadi, berarti tinggi gedung tersebut adalah 25. 5 meter. Kayaknya mana lebih cepat kalau kita naik ke atas atau itu kayak gini? Itu 25. Ini dia manfaat dari. Oke, sudah siap kuis? Siap. Siapkan HP-nya. Silakan. Silakan.
Berarti kalau